Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Shalawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih saudaraku semuanya yang memuaskan nafsu-nafsunya mereka dan lupa akan daratan, lupa dengan ciptaan atau yang menciptakan tempat-tempat hiburan yang didatangi. Banyak tempat ibadah semakin lama semakin sepi. Yang laki-laki seperti perempuan, yang perempuan melebihi laki-laki. Dunia ini sudah terbalik. Orang hitam bilangnya putih, tapi putih yang di luar, di dalamnya adalah hitam. terus Mbak. Banyak lagi musibah yang akan datang, lebih besar lagi. Tempat-tempat hiburan akan dihancurkan. Berarti Lautan sebentar lagi akan meluap dan gunung-gunung akan meletus. Ingatlah wahai manusia yang berada di muka bumi ini, lebih mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Jangan terlena oleh keindahan dunia. Bersedekahlah dan bertaubatlah sebelum ajal menjemput, mumpung masih mempunyai waktu. Tahun ini mungkin tahun ini akan terjadi banyak bencana. Dunia ini semakin sempit. Setiap rumah sudah tidak ada celah lagi. Setiap penghuni rumah sudah tidak ada kesempatan dan tidak sempat untuk menyebut nama-nama Yang Maha Pencipta. Bahkan bangun tidur sampai bangun lagi, tidur lagi, yang dipikirkan hanya harta, hanya duniawi. Di dalam ramalan Joyoboyo itu beliau menyebutkan Ratu Adil dan Satrio Piningit. Apa yang sampean ketahui tentang dua sosok nama itu, Mbak? Itu nama jasad dan nama ruh. Yang jasad yang mana, Mbak? Saya takut salah.
karena saya tidak berani mengatakan. Hanya umurnya perkiraan umur 20-an ke bawah. 20 ke bawah. Iya. Jadi datangnya Ratu Adil itu ada tandanya nggak, Mbah? Itu setelah dunia ini hancur. Perang di mana-mana. Kelaparan di mana-mana. Kehancuran bumi. Dunia ini akan hancur dan dipersatukan lagi. Itulah muncul kedamaian dan keadilan. Jadi tugasnya beliau itu menata ulang dunia ini, Mbak. Benar. Betul sekali. Dan kalau dalam ramalan Jayabaya itu kan Satrio Piningit dan Ratu Adil. Kalau dalam Islam itu adalah Imam Mahdi. Apakah nama Ratu Adil dan Imam Mahdi itu sosok yang berbeda, Mbak? Itu sebenarnya tidak boleh diungkap, tidak boleh dikatakan. Nanti bisa menyebar dan salah. Orang-orang memaknai, jadi fitnah nantinya. Saya tidak berani. Tidak berani. Mohon ampun. Lalu tentang ramalan Jayabaya saja, Mbak. Ini gunung-gunung ini kan aktif, dan Gunung Slamet itu juga sudah aktif. Ada ramalan beliau tentang Pulau Jawa terbelah jadi 2. Itu gunung-gunung itu kalau sudah tersambung, satu dan satunya akan meletus semua. Dan ini, dunia ini, bumi ini akan tenggelam rata semuanya. Bangunan-bangunan itu semua sudah hancur. Orang banyak lari ke sana kemari menyelamatkan diri. Tapi sudah terlambat. Terlambat untuk bertobat. Terlambat untuk menyebut dan melupakan nama pencipta alam. Bumi dan gunung ini sudah banyak dirusak oleh manusia. Semakin lama semakin bergejolak. Karena manusia yang merusak adalah nafsu. Nafsu mereka sangat gigis. Sangat dan tidak manusiawi. Menghancurkan alam ini demi harta dan tahta. Apakah itu juga termasuk dari ramalan beliau juga, Pak? Iya. Ya, yang saya tahu itu ada. Saya juga pernah mendengar itu anak golek bapak. Iya. Itu karena banyak gadis-gadis yang muda. Masih muda banyak yang hamil tanpa bapak. Dan hamil di luar nikah. Sehingga anaknya tanpa orang tua atau bapak. Banyak yang datang ke tempat dukun
untuk mencari kesenangan, untuk mencari kekayaan. Mohon maaf, Iya. saya sudah dipanggil lagi Oh, untuk tugas. berarti panjenengan tugas, Mbah. Iya, Mohon maaf sekali loh, Mbah, kalau saya mengganggu waktunya. saya mohon maaf, tidak bisa menceritakan panjang lebar. Siap, Mbah, siap. Silakan, Mbah, silakan kembali bertugas. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Ya, dikembalikan ke tempat asal. Gimana Pak Lurah, sudah enak belum? Lumayan. Dah. Ya, itu tadi tentang kidung, yaitu ramalan Jayabaya. Dan banyak sekali artinya yang harus kita ulas. Ingin sekali saya ini berkomunikasi lebih banyak lagi yang bisa diambil, tapi apalah daya kalau beliau Tugas. sedang di tengah-tengah perjalanan kita berbincang sudah dipanggil lagi untuk bertugas. Berarti mungkin lain waktu saja kita akan hadirkan lagi. Semoga bisa diambil manfaat maupun hikmahnya. Semoga dengan tayangan ini kita akan sadar bahwasanya bumi semakin lama semakin tua, dan kita harus segera merapatkan barisan untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.